mulai saja biar tidak di Anda. Saya sesi 3 ini mestinya clear di konten atau di muatan mengenai protokol ya. Yang pemodelan akan saya tundakan dulu karena nanti akan perlu slot waktu dan energi yang cukup bagi Anda supaya serapannya baik, karena di situ nanti perlu melakukan komparasi secara baik. Komparasi berarti penandingan. Nah, aku tadi sudah sampaikan adalah bahwa mestinya melengkapi dari penjelasan yang lalu berkaitan dengan komunikasi. Nah, orang berkomunikasi itu berarti tadi aku sudah sampaikan bahwa ada yang ngomong dan ada yang diajak ngomong. Ada yang ngomong, ada yang diajak ngomong, ada yang diomongkan. Yang disampaikan. Kalau ada pesan berarti dimengerti apa namanya susunan, katakanlah kebiasaan yang ada di situ, sehingga apa namanya ini hanya dipindahkan saja secara elektronik. Nah, cuman memang Anda akan pastikan adalah bahwa kalau kemudian dipindahkan ke dalam mesin, dipindahkan kepada tata cara apa namanya bukan orang, maka hampir pasti itu kemudian memerlukan detail, memerlukan apa rincian. Nah, rincian itu mulai dari apa namanya aturan, mulai dari format, ya. Format berarti akan melihat mengenai standar-standar yang kemudian akan sebaiknya diikuti, apa namanya, sampai kepada mekanisme, ya. Jadi detailnya tentu akan secara teknis akan sampai kepada format, sampai kepada standar-standar, dan mestinya akan sampai kepada mekanisme. Nah, oleh karena pastikan elektronik itu adalah apa namanya bentuk-bentuk atau cara-cara yang menggunakan gelombang elektromagnetik, elektro, listrik, dan magnetik, mana yang akan didahulukan. Nah, oleh karena itu aku pastikan adalah bagian pertama yang kemudian kita adopsi di dalam hal apa namanya dasar dari komunikasi sendiri tadi sudah saya sebutkan ini, ya. Nah, bahwa kemudian harus digenapkan supaya komunikasinya berhasil, maka yang ngomong dan yang diajak ngomong kemudian berada di dalam saluran atau medium yang disepakati, maka kemudian akan dapat diilustrasikan adalah bahwa kalau di antara orang itu akan apa namanya diaproksimasikan. Aproksimasi berarti dibuat pendekatan, ya, kalau kepada mesin. Nah, oleh karena itu aturan atau sebetulnya permufakatan dulu, ya. Permufakatan itu kalau kemudian bisa dipakai oleh apa namanya khalayak luas, itu kemudian akan menjadi aturan. Nah, maka tentu Anda akan lihat adalah ilustrasi seperti ini. Ada komponen yang bisa buat kategorisasi, ya. Ada pesannya, kemudian diubah ke dalam bentuk listrik, gitu. Kemudian diterima kembali kepada kawan yang lain dalam bentuk pesan. Nah, memerlukan
yang tidak bisa ditinggalkan di gimana bentuk aturannya itu adalah tidak bisa kemudian satu terhadap yang lain ngomong bareng, ya kan? Salah satu harus mendengarkan. Nah, oleh karena itu sebuah eh, protokol sederhana yang kemudian muncul di dalam saya katakan percakapan ini adalah kesediaan untuk saling berganti kesempatan. Jadi protokol sederhana yang kemudian paling awal bisa dipahami di dalam hal ini adalah kemudian adanya permufakatan untuk berganti, saling berganti, ya. Sudah barang tentu nanti kemudian akan kelihatan adalah bahwa tata cara atau eh, kesempatan untuk bermufakat menyampaikan pesan itu akan bergantung kepada jenis pesannya juga, kan gitu ya. Jadi barangkali Anda akan mengatakan bahwa oh iya orang kerlingan mata cukup dipahami. Oh ternyata ada yang kemudian pakai tulisan ditulis pakai pakai lambang tertentu masih nggak jelas, nah baru ngomong gitu. Kalau ngomong ternyata kecepatan, Anda kemudian akan bilang terlalu cepat kan gitu ya. Dia akan bergantung pada message-nya juga. Nah, secara individual maka kemudian juga harus sepakati bahwa kalau kemudian kita akan tengok tata caranya itu misalnya tidak berkenan, ya akibatnya apa? Akibatnya pesan tidak sampai, ya kan? Pesan itu tidak sampai. Ya, di situ kemudian akan sulit untuk dipahami, ya kan? Jadi kalau aku contohkan tadi misalnya adalah bahwa eh, ngomongnya terlalu keras misalnya, itu. Padahal dekat saja, itu telinga Anda nggak nyaman. Kenapa? Sudah nggak jadi dengar, ya kan? Yang satu bilang terlalu keras, mungkin ada kali lain tadi aku sebut terlalu cepat, gitu ya. Tidak memberi kesempatan yang lain kemudian berbicara atau menyampaikan pesan itu tidak mantap gitu. Jadi rule establishment itu berarti menegakkan yuk kita sepakat pakai cara begini, ya kan? Ya paling tidak aku mau pastikan barangkali semenit itu jangan lebih dari misalnya 200 kata. Semenit ya ngomongnya cepat banget. Wah, ada terusnya. Nanti kita lihat bagaimana mewujudkan yang kemudian aku sebut sebagai kecepatan tadi secara elektronik juga akan diterjemahkan dalam berapa byte per bit per detik yang boleh lewat, ya kan? Yang lewat itu apakah harus ada jedanya? Nah, kemudian Anda akan bilang bahwa oh iya pokoknya setiap 1 byte itu harus ditandai, ya kan gitu. Loh kok sampai byte? Iya, karena kemudian kita menggunakan tata cara digital, maka ukuran terkecil yang kemudian mampu diukur adalah satuan data di digital adalah bit, ya kan? Satuan terkecil dari data digital adalah bit. Maka kecepatan penyampaian datanya juga paling tidak kalau menyebutkan bit per detik atau byte per detik, gitu. 1 byte ada 8 bit. 1 byte mesti 1 karakter. Jadi kalau ASCII yang kemudian dipakai 1 karakter per detik,
kalau menyebutnya 1 byte per detik berarti artinya adalah 1 karakter yang dipindahkan 1 detik. Jadi dalam hal ini maka kemudian untuk keperluan komunikasi di dalam hal ini di jaringan, maka kemudian harus ada penandanya. Jadi komponen dari eh, apa namanya protokol kemudian secara rinci, komponen protokol secara rinci, ya kan gitu. Nah itu kemudian harus menunjukkan setidaknya kan gitu. Ada ID-nya. Ini dari mana toh? Ya kan gitu. Ini saya ngomong kan sakutan apa kan gitu. Boleh jadi memang temanmu sungguh tapi kemudian pura-pura nggak bisa aja apa namanya seperti itu musang berbulu apa itu ada kan ya jadi berpura-pura itu ternyata mau makan gitu bisa nanti di dalam hal ini juga bisa begitu itu juga ada kesamaan mengenai tadi aku bilang message-nya lalu ada kecepatannya ya. Nah, kemudian mungkin perlu ada yang terakhir itu adalah sebetulnya kesempatan tadi. Ngomong ganti ya kan itu. Kalau Anda memperhatikan orang yang menggunakan handy talkie itu mesti akan bilang prosedurnya akan bilang ganti, nah, kan gitu ya. Jadi memberi kesempatan yang diajak bicara itu kemudian berganti kesempatan menyampaikan pesan. Nah, tata caranya kemudian mematikan apa namanya switch transmitter. Kalau switch transmitternya dimatikan akan berganti keadaan receiver-nya yang aktif. Ya kan? Berarti akan memberikan kesempatan yang lain untuk berbicara. Sehingga kalau kemudian Anda akan apa namanya lebih rinci itu harus mempunyai katakanlah persyaratan berikutnya ya. Nah, konteks yang pertama ini sudah barang tentu karena apa? Karena dari katakanlah pesan naturalnya kan gitu. Naturalnya boleh jadi voice. Naturalnya boleh jadi apa misalnya? Misalnya adalah transducer, nah, kan gitu. Nah, dipakai apa? Loh, ini dipakai untuk apa namanya telemetri, nah, kan begitu. Boleh kan Anda menyatakan gitu. Kemudian aku pastikan yang dikirim gambar. Nah, gambar. Berarti, nah ini dia. Anda akan menerjemahkan dari gelap terang pada satu apa namanya bingkai itu kemudian akan dibungkus terlebih dahulu untuk menjadi apa namanya format yang mampu untuk diserap terlebih dahulu lalu dipindahkan. Nah, di dalam hal melakukan pemindahan mungkin memang harus melakukan pembatasan. Ini yang dikirim gambarnya saja loh, kan gitu. Emang apa? Oh, tepi-tepinya nggak usah. Nah, bisa bilang gitu. Nah, itu kemudian akan melakukan apa? Pembatasan-pembatasan yang lebih lanjut, misalnya demikian. Ya. Nah, kalau kemudian tadi aku pastikan bahwa suatu message itu punya ukuran, maka sudah barang tentu Anda juga punya apa namanya mempunyai slot waktu tertentu untuk menyampaikan. Kalau kurun waktu katakanlah misalnya setengah menit belum sampai kok dibiarkan saja, boleh jadi nanti kalau ada yang mau masuk itu kemudian akan kawanmu yang lain yang akan ngajak ngomong itu akan tertunda. Nah itu mengganggu. Jadi harus ada timingnya. Juga demikian, kalau Anda misalnya kemudian memastikan bahwa penyampaian, ya aku mau dekatkan gini, Anda pernah punya apa namanya pengalaman menggunakan pos surat misalnya gitu ya. Pos surat Anda kemudian ada yang bersifat khusus, ada yang
ketentuan mengenai pengiriman sudah cukup, sudah dicukupi. Nah, apa yang kumaksud dengan bab atau butir yang terakhir ini adalah boleh jadi Anda memerlukan adanya tanda terima. Kirimannya sudah disampaikan loh, nah, kan itu. Oh, satu kurun waktu yang dibatasi atau yang disediakan ternyata pesannya belum sampai, nah, kan gitu. Apa yang kemudian akan disikapi? Nah, ini apa namanya nanti kemudian akan ada bedanya kalau misalnya Anda membandingkan tadi adalah bahwa kalau Anda kirim surat yang tidak tercatat, kalau Anda mengirim surat yang tercatat, nah, dua hal yang berbeda. Kalau yang tidak tercatat, pokoknya dikasih amplop, dikasih perangko, alamat yang jelas. Kapan sampainya sudahlah, pokoknya apa namanya biasa saja. Tapi ada juga yang kemudian meminta untuk ada laporan sudah diterima atau belum. Kalau di WhatsApp Anda boleh memberi apa namanya penandaan. Kalau sudah diterima maka tanda ceknya akan berubah menjadi biru muda kan gitu ya. Itu ilustrasinya. Maka nah sampai di sini dulu. Aku mau beri kesempatan. Kalau ada yang mau memberikan namanya respon silakan. Ada yang tidak dipahami. Oh, ada yang sudah lagi di sana. Baik, silakan. Sini ada yang belum di ACC, Pak. Iya, memang karena suaranya kurang dengar. Oh, gini ya. Kalau gini dengar ya. Iyalah, baik. Aku beri kesempatan yang baru bergabung lagi. Ya, selamat datang yang baru bergabung. Aku sudah jalan lagi ya. Nah, kalau tidak ada yang merespon, aku lanjutkan. Ini ya masuk. Aduh, gimana? Di latihan terus nih. Nanti nggak selesai. Iya, aku balik lagi di tempat ini. Nah, maka bagian yang tadi disebutkan perlu melakukan pengubahan atau penyandian. Jadi encoding itu penyandian, maka lawannya penyandian adalah decoding. Ya, itu sebabnya ada encoder dan decoder. Jadi encoding itu melakukan pengubahan apa namanya suatu bentuk informasi untuk dilakukan pengiriman atau pemindahan atau penyampaian pada satu buruh atau pada satu kanal atau pada satu medium. Ya. Di semula voice, kemudian harus dipindahkan lewat filenya ternyata optik kan gitu. Kan nggak bisa apa suaranya kemudian jadi apa namanya menyusuri buluh optik gitu kan nggak bisa langsung. Anda itu misalnya ternyata benang apa namanya yang Anda tegangkan di antara mulut dan telinga dengan satu membran, Anda masih bisa apa namanya bisa menjumpai itu. Tapi toh itu juga melakukan encoding dari voice ya, kemudian dirambatkan kepada benang yang diregangkan di antara membran di dekat telinga dan nah ini proses encoding dan decoding itu mampu untuk apa namanya di dalam hal ini ya. Nah, persoalannya adalah bahwa karena kemudian itu akan diwujudkan dalam bentuk digital, maka sudah barang tentu kemudian ya, tata caranya akan diringkas, akan diwujudkan dalam bentuk
sekuen itu apa? Sekuen itu urutan ya, urutan binary. Mengapa aku sebut binary? Karena basisnya adalah digital. Nah, maka aku pastikan mestinya kita akan menyempatkan untuk meminta Anda di bagian praktik adalah, Mas, Mbak, coba periksa kalau Anda kemudian merekam atau menyimpan berkas. Paling mudah kan pakai notepad ya. Notepad itu Anda tulis kalimat, misalnya begini, aku sedang kuliah, ya kan gitu. Itu berapa byte mestinya Anda akan kirim. Jadi kan akan tampak bahwa Anda kemudian memahami bahwa yang Anda tuliskan kepada notepad itu kalau kemudian dibuktikan sebetulnya berapa byte, itu harapanku mampu untuk menjelaskan format dan struktur dari perekaman. Nah, dalam hal ini adalah yang saya sebutkan adalah kalau murni atau natur untuk teks, ya. Ya, aku mau tunjukkan gini caranya. Tak tunjukkan, kita tutup dulu. Masih masuk. Oke. Saya pakai notepad. Enggak muncul. Kalau begitu caranya ini tak tutup dulu. Dan saya coba pakai ada, kemudian saya tunjukkan ke Anda nanti bareng dengan ini. Saya taruh ke layar Anda. Layar Anda saya taruh untuk yang notepad-nya mana ini? Notepad. Nah, ini dia. Ini aku tuliskan saya sedang bicara gitu ya. Di layar Anda kelihatan ya? Di layar Anda kelihatan kalau aku menampilkan tulisan di notepad saya sedang bicara? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ayo coba Kelihatan, Anda Pak. tebak ini berapa byte? 1, Pak. 1. Kenapa 1? Ini masih ada yang mau masuk lagi. Teruskan dulu. Ini tadi ya. Ini nanti kalau direkam, Anda akan beroleh berapa byte. Saya rekam dulu ke dalam bentuk, ini saya save as ya. Saya taruh di sini. Lihat saya. Ingat txt, coba aku diingatkan ini tepatnya dokumen akademik, gitu ya. Ini 1 txt. Jadi dokumen akademiknya nanti aku mau taruh di sana. Kalau aku sajikan ke Anda, share di tempat Anda nggak bisa nih. Terus begini, diubah lagi. Aku taruh di sini dulu. Mana tadi? Nah, ini dia. Ini taruh detail, kan gitu. Nah, itu detailnya. Anda melakukan presentasi, taruh semua saja. Lalu, mana tadi? Ya, gini aja deh. Lalu, kelihatan ya di layar Anda, aku naruh Windows Explorer ya.
Window Explorer-nya itu di sini ukurannya berapa? Anda bisa lihat yang direkam tadi ukurannya berapa byte? 1 Pak. 1 byte kayaknya Pak itu Pak. 1 byte. Kenapa 1 byte? Nah, di apa namanya Window Explorer dia mampunya paling sedikit ada 1 kilobyte kan. Ini berada di tempatnya akademik ya. Nah, mestinya nggak gitu. Saya akan coba tebak dulu. Ini nanti akan ada berapa byte kan gitu ya. Lalu di tempat Anda perlu diatur dulu. Color-nya, background-nya, sedapat mungkin yang agak cerah. Kalau ini, lalu teksnya taruh yang ini. Kalau yang tidak buta warna bisa melihat apa namanya, bukan abu-abu ya. Merah Pak itu. Bukan, Pak. Anda bilang merah ya. Oke, tadi di mana? Dokumen mestinya ya. Ini saya stop dulu. Berarti ke tempatnya dokumen. Kayak tadi. Yang satu belum ketemu ya. Di mana tadi? Oh, di akademik ya, masih akan ya. Akademik 21. Salah ya. Akademik 2021. Apa yang salah nih? Akademik 2021 sudah benar atau gini? Atau gini? Ini mana Bang? Belum ada ya. Coba kita tengok lagi di sini. Oh, benar ya. Dokumen 202. Oh, 2020. Kenapa 2021? Tulis 2020 1. Kelihatan kan? Berapa byte itu? Ada yang bisa lihat di layar? 18 byte Pak. 18 byte. 18 byte ya, bukan 1 kilobyte dan bukan 1 byte. Yuk kita lihat rincinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya kan? Jadi aku pastikan adalah bahwa di sini 4, di sini berapa nih? 5 6. ya, 2, 6, 6. kemudian di sini 6 6. juga. Berarti berapa? 12. 16 Pak. 16. Spasinya kehitung Pak. Nah, spasi ini kehitung ya. Jadi spasi itu adalah karakter ASCII juga. Gitu ya. Jadi aku mau pastikan adalah bahwa kalau demikian Anda merekam apa namanya berkas notepad ini, merekam ASCII semurni-murninya menurut saya kira-kira begitu, adalah 18 byte. Termasuk di dalamnya adalah spasi kosong.
Gitu ya, clear ya. Aku mau pastikan aku pernah menyampaikan ke Anda bahwa Anda mengetahui bentuk berkas yang sederhana dan itu bisa dipindahkan. Nah, maka ukuran yang paling kecil di dalam hal ini Anda mampu untuk menengok adalah satu karakter. Satu karakter berarti 1 byte. Itu terekam di sini. Ini adalah ukurannya 18 byte. Kalau di Windows kemudian menampilkannya paling kecil adalah 1 kilobyte. Itu ilustrasinya. Sehingga aku pastikan adalah bahwa yuk kembali lagi ke ranah yang tadi. Aku berpindah ke slide, bisa diikuti. Bukan lagi di notepad. Di layar Anda ada slide, bisa diikuti. Bisa, Pak. Baik. Itu sebabnya tadi aku pastikan adalah bahwa kalau kemudian pesan itu dipindahkan atau diasumsikan sebagai pengiriman surat, kan gitu. Surat misalnya, ya aku barusan terima surat dari dari yayasan dibungkus amplop gitu. Ada ada kepala amplopnya, berarti ada kirimnya siapa dari mana, kan gitu. Ini juga begitu. Amplop Anda akan memuat tujuan ditujukan ke Anda. Kemudian ternyata memang Anda mengenali siapa pengirimnya. Terus dibungkus pakai amplop, ya. Nah, karena mau dikirimkan secara dinas, maka penanda untuk si pihak yang mengirimkan atau menyampaikan itu kemudian memberi tanda bahwa oh iya, boleh untuk dikirimkan, boleh diterima, boleh disampaikan karena pembiayaan dan ukurannya memenuhi syarat. Nah, ya, ini jadi kemudian Anda tengok, oh kalau di surat fisik ada ada perangkonya, kan gitu. Perangkonya di stempel. Ya. Jadi ada ukurannya. Kalau Anda kan bilang bahwa kalau formatnya lebih besar, nah kan gitu. Besar itu berarti panjang lebar. Nah, Anda bilang pakai tebalnya. Kan tidak mungkin. Panjang lebar kemudian tebalnya sama dengan tebalnya. Wah, Anda kemudian akan ketemu dengan urusan pembiayaan yang berbeda dengan yang reguler. Kan gitu ya. Nah, maka di dalam pemindahan atau konversi ke dalam bentuk digital, maka juga ada komponen-komponennya. Nah, ini dia. Kalau kemudian ukuran transmisi digital itu pakai byte tadi, maka setidaknya kemudian akan terdapat satu format yang minimum akan akan dibuat permufakatan gitu. Pengirimannya kan gitu, atau pengemasannya itu akan ditandai setidaknya ada 4 blok byte. Nah, sekarang sudah menyebut kepada ukuran dan format yang kemudian aku nyebut sebagai 4 blok byte. Jadi setiap blok itu adalah dibatasi, dan setiap blok itu adalah ukuran byte. Maka kalau 1 byte itu secara rinci itu adalah berapa bit? Ada 8 bit. Maka kalau 4 blok byte itu mesti akan ada 4 kali 8. Apa itu? Binary. Jadi akan ada runtun penyandian digital, si isyarat digital dalam setiap bitnya. Nah, kalau kemudian Anda melakukan penandaan pokokmen setiap 4 blok byte itu ditangkap. Lalu berarti kemudian ganti lagi byte berikutnya.
runtun berikutnya. Pokoknya setiap 4 blok misalnya kalau ini akan ada berapa ini? Kalau ini ada berapa itu ya? Berarti katakanlah misalnya 40 byte ya kan gitu. Yang dikirimkan. Nah, maka tadi aku bilang bahwa setiap sekuen itu akan mempunyai apa namanya? Arti. Nah, kalau tadi aku menyebut bagian pertama, coba ini amplopnya dulu loh. Amplopnya akan memuat siapa dari siapa kepada siapa, memastikan ukuran apa namanya, ukuran pesannya atau ukuran amplopnya sekian loh. Ya kan. Nah, maka Anda juga bisa melihat seperti ini. Kalau kemudian Anda lakukan penandingan di antara baris per baris dari bentuk format ini, maka kemudian Anda akan lihat, loh kok ada yang sampai sepenuh-penuhnya dikukupi kan gitu, dikukupi Pak, dipakai semua ya. Anda lihat yang warnanya, aku menyebut ini warna ungu ya. Kalau di layarku warna ungu, tulisannya adalah source IP address dan destination IP address. Jadi di yang warna ungu di baris berapa itu? 1, 2, 3 ya, rekod yang ketiga itu mencakup sampai kepada 4 blok byte yang ditandai dengan IP address itu. Nah, maka nanti kemudian akan kita lihat adalah bahwa 4 blok byte-nya itu adalah seperti ini. Aku mau ambil contoh dulu. Aku mau ganti ke tempatnya yang di sini. Kalau saya tulis menjadi IP config, ya kan gitu ya. Lihat. Sudah berganti dari slide, apa betul? Ya Pak, sudah Pak. Sudah ganti ya. Nah, maka Anda akan lihat bahwa contoh di dalam hal ini, misalnya aku mau ngambil dari yang paling atas. Jadi, bukan satu contoh yang aku mau ngambil ini kebetulan yang punyanya VirtualBox. Kemudian yang di bawah adalah yang punyanya wireless. Wireless LAN, lalu yang di bawah lagi ada yang punyanya adapter WiFi. Ada kesamaan di dalam hal ini. Ini IP address V4. Ini IP address V4 ya. Ini juga demikian, ini ada subnet masuk, di sini juga ada subnet masuk. Yang di sini dikosongkan, yang di sini ada isinya. Nah, nanti ada perbedaan juga, ada hal yang mirip juga. Di sini adalah IP address untuk V6. Ini juga demikian, IP address V6. Nah, kesesuaian dengan yang kumaksud dengan 4 blok byte tadi adalah bahwa ini blok, ini blok, ini blok, ini blok. Jadi IP address untuk V4 itu ada 4 blok byte. Blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. Kelihatan ya? Blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. Nah, hasil yang di slide itu menunjukkan bahwa 1 byte, nah kan begitu. Ya kan? 1 byte, 1 byte, 1 byte, 1 byte sehingga 4 blok byte. Maka Anda bisa lihat di dalam hal ini tadi adalah bahwa 1 blok itu, nah kan begitu. Anda boleh untuk menebak muatannya itu di antara bilangan 0, saya taruh di mana sebaiknya? Saya ganti di sana aja biar lebih mudah-mudahan terbaca. Ini saya ganti adalah 192, 168, 3 titik misalnya 56. Ya kan berarti aku pastikan yang blok byte pertama 192,
tadi blok blok itu dari sisi bilangan boleh dari bilangan 0 sampai dengan 255. Ini mencerminkan adalah bahwa 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Berarti ini 8 bit. Bit bit ke-0, bit ke-1, bit ke-2, bit ke-3, bit ke-4, bit ke-5, bit ke-6, bit ke-7. Jadi kalau dari 0 sampai 7, lebarnya adalah 8. Nah, menambahkan lagi atau meningkatkan lagi ini adalah menjadi 001, ini menjadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Yang berikutnya berarti Anda akan menebak bahwa ini berarti 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Yang ketiga berarti Anda akan menebak berarti di sini adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Sampai kemudian kalau ini saya bawa semua kan gitu, saya penuhi sampai selesai itu semuanya adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kan nggak mungkin lagi menambah lagi. Kalau menambah lagi maka sudah berpindah. Anda akan punya di sini adalah 1, kemudian di situ ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 kan gitu. Yang ini nilainya adalah 255. Ini nilainya 255 kan begitu. Sehingga sorry. Kalau ini akan bergerak kepada berikutnya karena Anda tidak menambahkan 1 di sini, ya kan? Maka ini akan berubahnya menjadi akan begini. Ini akan berubah 0, 0, 0, 0, 0. Akan gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di depannya di sini sudah blok lain lagi. Itu sebabnya aku bilang tadi adalah bahwa dari 0 sampai dengan 255. Untuk setiap itu muatannya. Sehingga yang aku contohkan tadi adalah bahwa kalau Anda kemudian mengambil argumentasi yang ada di warna ungu, nah ini dia. Setiap bloknya itu boleh berada dalam konfigurasi tadi. Salah satunya adalah boleh diisikan bilangan dari 0 sampai dengan 255. Nah, lalu ilustrasi ini kemudian menyampaikan kepada Anda adalah bahwa kalau yang kita contohkan tadi adalah 4 blok byte yang dipakai untuk alamat, sebetulnya ya. Gimana? Ada yang mau menyampaikan? Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Loh, sudah di-share, sudah di-ELA. Loh, gimana? Iya kan sudah ada di ELA, aku sudah sebutkan tadi pagi. Lanjut ya. Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Sehingga aku pastikan adalah bahwa berarti boleh untuk tidak semuanya alamat. Berarti ada kesempatan untuk menyatakan terlebih dahulu, saya besarkan. Nah, kan gitu. Nah, ini dia. Ada satu kali untuk menyebutkan setelah alamatnya dipastikan terkirimkan bagian pertama, lalu menyebut ya. Jadi kalau Anda lihat mestinya ini Anda akan mengatakan bahwa yang alamat terlebih dahulu.
Jadi ini tumpuannya Anda baca dari bawah ke atas. Yang bawah itu berarti apa namanya sudah sampai terlebih dahulu apa namanya pada waktu tadi kan itu ya. Ini ada kiriman, ini ada catatan mengenai dari mana, ini ada catatan kepada siapa, kan gitu ya. Sorry. Ini ada catatan yang paling pertama berarti yang kepadanya. Kepada siapa ini dikirimkan. Kemudian ditandai fair ya, apa namanya, sembodo itu. Ada alamat yang dituju ya, ada alamat yang ngirimi kan gitu. Nah, lalu diberitahu apa toh yang dikirim, apa toh yang dikirim ya kan gitu. Ini dia diberitahu, pokoknya ada kertas, ada amplop ukurannya sekian, nah kan gitu diberitahu. Payload length, apa payload muatan, apa namanya beban muatan. Kertasnya enggak seberapa, maksudnya gimana? Enggak lebih dari 20 gram, nah kan gitu. 20 gram itu boleh jadi Anda akan mengatakan bahwa pokoknya kertas kan gitu. Iya kertas zaman sekarang ada loh apa namanya kertas yang berharga. Tidak hanya sekedar apa namanya kertas coret-coret kan bisa begitu. Mendefinisikan bisa begitu. Lalu kemudian ada penandanya. Ini loh, tidak satu amplop loh. Maksudnya nanti ada beberapa amplop. Nah kan gitu. Ada ilustrasi untuk mengatakan bahwa nanti ada beberapa kiriman kan gitu. Jadi tidak hanya satu. Nah ini ilustrasi kepada Anda bahwa pengubahan dari tata cara pikir normal diubah ke dalam bentuk digital, maka dirincikan. Ya, rinciannya dikerjakan secara binary dan akan ditandai per blok. Nah, tadi aku sebutkan. Persoalannya mungkin Anda akan menebak begini. Loh, ini gimana tuh menyebutnya byte kok kemudian akan mengubah ke biner. Nah, gini. Ini tak tutup dulu atau saya minimize dulu. Lalu kembali yang ke tempatnya ini tadi kan gitu. Maka sesungguhnya Anda akan ketemu satu caranya gini. Ini beras, aku mau pakai satu saluran, nah kan gitu ya. Satu saluran buluh, nah gitu. Taruh satu ilustrasi anak panah, itu kemudian adanya sekuen. Apa sekuen? Sekuen itu urutan, kan gitu ya. Ini ada urutan 1011 1011. Apa itu 1 byte kan? Nah, lalu nanti berikutnya Anda akan juga dapatkan misalnya. Kan enggak mungkin 1, 2, 3 enggak boleh. Apa? Yang dipakai adalah binary. Lagi 111, kemudian 1010. Nah, maka Anda akan bilang bahwa ilustrasi yang seperti ini, kalau ini yang berjalan, maka yang datang duluan itu yang di sini. Jadi ini aku akan beri tanda sebagai first bit, kan gitu ya. Ini adalah katakanlah ini harus ditandai sebagai awal, kiriman awal. Kalau ini kiriman awal, maka berarti next-nya di sini. Nah ini yang paling buntut. Ini yang paling dalam hal ini. Sorry. Ini saya tunjuk yang paling akhir. Nah gitu. Ini saya kasih label. Itu adalah akhir. Ya. Nah, lalu itu diletakkan pada kalau misalnya itu adalah listrik ya Anda taruh pada apa namanya konduktor listrik. Ceklik, nah itu cerit itu berjalan ke sana. Sampai di sini kemudian ditangkap. Aku mau ngambil contoh misalnya ini adalah ilustrasinya tadi. Ya kan? Crack. Lalu di sini ada telinga.
Kalau telinganya misalnya adalah ini telinga gajah. Telinga gajah diharapkan mampu untuk mendengar. Nah, bisa ditangkap di sini. Ini receiver. Gitu ya. Jadi sekuen itu urutan. Bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7. Bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7 kan gitu. Nah, terus nanti barangkali akan ada datang berikutnya lagi. Barangkali akan ada datang berikutnya lagi. Misalnya adalah di sini. Nah, itu saya taruh karena pernah di sini gitu. Nah, disusuli lagi berikutnya. Itu ya. Nah, ya silahkan masuk kan begitu. Sekarang aku mau saat ini ya. Nah, maka mengilustrasikan tadi. Ini apa tumpukan kiriman yang paling awal, ini berikutnya, kemudian ada rincian berikutnya. Nah, nanti kita lihat apa namanya kemasan paket pesan pada teknologi yang kemudian kita sebut sebagai Ethernet. Nah, itu nanti isinya ini. Ya. Lalu saya lanjutkan. Maka apa namanya di dalam pengubahan keisaratan di antara host itu harus mempunyai ukuran, ya. Karena pesan itu dikirimkan kepada ya kan, maka tadi sudah aku jelaskan, ya, bit per bit itu harus disampaikan. Nah, bahwa kemudian apa namanya Anda menjumpai mediumnya ada tidak kawat, nah kan gitu. Kalau kawat tadi saya contohkan kalau itu listriknya adalah apa namanya aku menuliskan tadi 1011 kan gitu. Kalau di listrik maka itu ada listrik 5 volt, 0 volt, 5 volt, 0 volt kan gitu. Kalau diwujudkan dalam bentuk listriknya diubah ke bentuk LED gitu, LED-nya akan nyala mati kan gitu. Persoalannya kalau kemudian ternyata tidak pakai kawat, terus pakai apa? Aku bilang Anda pakai fiber optik kan gitu. Nah, maka fiber optiknya kemudian akan pastikan bahwa di situ akan dilewatkan apa? Berkas cahaya yang memang hanya menunjukkan gelap terang, nyala mati. Kalau tidak fiber, kalau kemudian pakai wifi, nah Anda akan bilangnya gitu. Kan diwujudkan dalam bentuk, nah ini dia, modulasi. Bentuk modulasi. Nah, nanti ada konteks atau ada persoalan mengenai teknologi modulasi, ada seperti apa saja kan gitu. Nah, itu ada di dalam pembahasan di jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Nanti kemudian kita buka rinciannya. Ya. Nah, maka ini dia akan ada pengaturan mengenai aliran. Ya kan? Jadi menyebutnya flow control. Apa namanya kecepatan perpindahannya. Jadi apakah kemudian bisa ya kalau contoh tadi itu kan yang aku taruh di sini, nah kan gitu. Ini kan 2 byte. Apa bisa 2 byte masuk sekaligus? Tidak bisa kan gitu. Karena apa? Ini harus mengerjakan per gitu. Tapi Anda boleh melakukan batasan. Pokok main nanti ini kan di tempat penerima. Ini berarti receiving ya. Ini receive. Gitu aja. Di tempat receive itu secara elektronik, elektroniknya digital itu ditampung dulu. Nah, nampungnya pakai apa? Pakai buffer, kayak gitu. Ya, pakai buffer. Buffer itu apa tuh? Buffer itu penampung. Penampung itu apa? Ya koyo aki itu nampung
nampung muatan kan gitu ya. Kalau apa ini? Kruing. Nanti secara tegas Anda belajar di digital ini semacam register, nah kira-kira gitu. Registernya pokoknya lebarnya setiap 256. Nah, Anda boleh mengatakan begitu. Pokoknya bisa nampung sampai dengan 256 bit. Ditampung dulu. Ya kan? Nah, nanti kemudian akan menyesuaikan dengan ukuran ini tadi. Pokoknya aku punya ukuran setiap yang masuk itu hanya sekitar 256 loh. Enggak apa-apa. Berarti ditampung dulu bit per bit itu yang yang hadir itu kemudian akan diolah itu. Kalau nah ini dia urusan mengolah soalnya. Kalau urusan mengolahnya bisa cepat ya, nanti kemudian kiriman pesan tadi ya bisa diproses cepat. Kalau Anda ngomong sama kawan Anda yang kemampuannya sejajar, Anda ngomong 1-2 kalimat kawanmu sudah mudeng kan gitu ya. Itu juga begitu. Tapi kalau Anda janji kawanmu mungkin mendengar saja mungkin sulit, nah ini satu urusan lagi. Ya kan, kalau mendengar saja mungkin satu persoalan, apalagi kalau kemudian harus mencerna, maka ini diperlukan pengaturan mengenai kecepatan dari penyampaian pesan. Anda nanti kalau punya orang tua Anda kemudian berangsur udur, katakanlah begitu. Saya kira kita juga begitu. Nanti ketika kita udur, ada beberapa yang kemudian sudah terbatas kemampuan untuk mendengarnya. Ngomongnya juga begitu, ada yang kemudian dibatasi atau terbatas, ya kan? Nah itu, jadi nanti akan ada rate rate kalau secara komunikasi menyebutnya baud rate, gitu. Baud rate itu ya sebetulnya adalah BPS, bit per second, ya. Nah, maka tadi kaitannya adalah bahwa kalau begitu harus ada permufakatan mengenai waktu tanggap, ya. Jadi nek ora iso ndang nangkep wis tinggal wae kan gitu. Kalau Anda ngomong sama kawanmu, "Wis ra mudeng-mudeng wis tinggal wae," kan gitu. Ada kalanya begitu ya. Nah, ini yang aku pastikan mesti sampai dari urusan protokol ini, hal-hal yang mesti harus diatur sebagai tata cara pada sampai kepada nama itu harus ditanggapi. Nah, oleh karena itu boleh jadi memang akan berganti dengan dengan bagaimana atau aksesnya. Ya kan? Engko gege pancen nanti jangan-jangan memang Anda menyampaikan ke kawanmu itu lirih-lirih gitu loh. Emang kenapa? Lah kiri kanannya pada teriak-teriak Anda ngomongnya kepada kawanmu lirih-lirih apa lirih itu Pak, pelan-pelan. Sorry, lemah gitu. Kan kemudian tabrakan dengan pesan yang lain. Suara kawanmu yang ada di kiri kanan menjadi lebih banter. Kalau kita kuliah di suatu kelas di kampus itu kelasnya kan hanya disekat-sekat itu ya. Itu boleh jadi kalau pengampu di kelas lain itu ngomongnya teriak-teriak, boleh jadi Anda kekelen atau mungkin terpinggal-pinggal, tapi juga ada yang kemungkinan terganggu. Wah, banter ya kan gitu. Ya kan? Ini menjadikan menjadikan pesan itu kadang-kadang kemudian tidak masuk, ya. Jadi kalau kategori ini menyebutnya adalah korup, gitu. Korup itu berarti tidak utuh. Dalam konteks yang aku sebutkan dengan pola kelas tadi, ada pesan lain yang kemudian ikut masuk, nimbrung kan itu. Itu contohnya. Jadi nanti kemudian akan ketemu urusan benturan, ya.
Nah, kalau benturan gimana? Nah, tergantung protokol yang kita gunakan. Nah, iso-iso dibaleni, ya diulang ngomongnya. Tapi kalau kemudian permufakatannya pokoknya ngomong sekali harus bisa sampai, ya sudah gitu. Ada kan kemungkinan. Kalau kemudian alamatnya benar, orangnya hanya nggak ketemu saja kan gitu. Nah, harus ketemu ya berarti diulang-ulang. Kan gitu. Tapi kalau kemudian permufakatannya adalah pokok men ketemu alamatnya benar logik, orangnya ada di situ, ono sampaikan. Nah, gitu. Itu juga satu tata cara menyampaikan pesan yang satu lagi. Ora pokok men kudu itu harus sampai alamatnya harus sampai kepada orangnya dan harus ditandatangani oleh orang yang bersangkutan. Nah, ini beda lagi. Nah, cara menyampaikan gitu ya. Nah, boleh jadi Anda akan mengatakan bahwa wong ini pesannya itu untuk tidak kepada dia sendiri kok. Loh, maksudnya? Lah wong ini pengumuman kan gitu. Kalau pengumuman tuh semua yang kemudian menjadi member ya harus semua tahu. Nah, kan gitu. Akan ketemu terminologi yang disebut sebagai broadcasting. Broad itu lebar, bukan roti ya. Broad itu lebar, casting itu penanganan. Jadi penanganan untuk jalan lebar, penanganan untuk semua yang tergabung kan gitu. Kalau tidak ya mungkin yang multicasting, hanya beberapa orang saja. Tapi kalau Anda menyampaikan satu telinga dari mulut Anda ya itu hanya kepada kawan saja. Anda nyebutnya adalah unicasting, ya. Nah, nanti kemudian mampu untuk diterjemahkan ke dalam bentuk ini tadi pengalamatan. Mengambil contoh tadi adalah IPv4, ada IPv6. Nah, maka kemudian nanti pada bagian materi kita menyebut mengenai pengalamatan, nanti kita bedakan bagaimana kalau di versi 4 dan bagaimana kalau versi 6. Yuk kita tengok sekilas yang di bagian ini tadi, nah kan gitu. Ya kan, coba masih bisa dibesarkan nggak nih? Aku mengambil fontnya, nah gitu. Ya, kalau Anda lihat di sini kan, ini yang ditandai V6. Nah, formatnya adalah ini. Ini berapa nih Anda hitung? 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kan gitu. Ada berapa tempat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap 8 itu masing-masing 4. Kan gitu. Tapi kalau yang IPv4 tadi ada ini satu blok, 1 byte, 1 blok, 1 byte, 1 blok, 1 byte, 1 blok, 1 byte. Ya, berbeda ya. Itu ilustrasinya tadi. Ada perbedaan di dalam penanganan untuk V6 dan yang tadi bertanda V4. Ini V4. Ya, itu ilustrasinya. Sampai mana? Oke, sampai di sini. Apakah ada yang tidak jelas? Saya beri kesempatan Anda untuk menanggapi kalau ada yang butuh diperjelas. Pak izin keluar ya, tidak apa-apa. Mau habis, oh iya, gitu. Gimana? Cukup atau tidak ini? Apakah dilanjutkan atau tidak? Barangkali ada kebatas dengan kuota. Aku beri kesempatan kepada Anda. Silakan. Tentang ya, kira apa ya. Berarti Anda punya kuota cukup nih ya. Baiklah, aku mau lanjutkan. Ya baik.
Maka ini saya lanjutkan, ini tadi adalah ilustrasi, sebentar. Ini tadi ilustrasi kalau Anda akan mengerjakan untuk yang kepada satu orang saja yang terima. Ini kalau Anda ngirim, tapi yang terima dua dua host saja. Yang ini kalau kemudian yang terima semua anggota dari Anda pengirimnya. Ini nyebutnya adalah kalau broadcasting, ini nyebutnya adalah kalau multicasting, ini nyebutnya kalau unicasting, gitu ya. Oke, maka kemudian secara dokumen itu kadang perlu membuat simbol-simbol tadi yang sudah saya sebutkan di depan. Beda kan? Kalau ada yang suka pakai warna-warna, maka mestinya mampu membedakan ini. Tapi kalau ada yang tidak mampu membedakan warna, mungkin ya ini dianggapnya abu-abu semua kan gitu ya. Nah, padahal ini sebenarnya berbeda apa? Ilustrasiku begitu ya. Nah sekarang sampai kepada kita menyebutnya protokol ya. Nah sesungguhnya lebih mestinya aku akan menyebut adalah bahwa wujud, nah kan begitu. Kalau pemahaman tadi itu dari sisi aturan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima, kemudian diubah kepada bentuk binary, lalu dibuat kemasan-kemasan atau pengelompokan-pengelompokan pada bagian tertentu, maka kemudian Anda akan bertanya aturan, nah kan begitu, atau rule, kemudian diwujudkan menjadi dalam bentuk protokol kan gitu. Anda kemudian akan bertanya, protokol ini panganan apa kan gitu. Protokol itu bentuknya apa kan gitu ya. Anda kemudian akan pesan demikian. Maka sesungguhnya himpunan langkah-langkah, himpunan tata cara yang berupa langkah-langkah itu kemudian akan diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk coding. Jadi kalau kemudian dipastikan, yuk periksa dulu pokoknya apakah ini terdiri batasan setiap blok kan itu. Apa nyebutnya definisi blok? Oke, dinyatakan satu blok adalah 1 byte, nah kan itu. Lalu dihitung. Betul nggak 1 byte? Nah kan itu. Tadi contohnya ketika kita menuliskan di notepad ada 18 karakter. Itu 18 byte. Nah, kan nanti kemudian secara rinci mampu untuk diperiksa bit per bitnya seperti kita menghitung pada notepad tadi, ya. Nah, sehingga kemudian Anda akan memastikan protokol itu sesungguhnya secara wujud akan berupa kode, berupa apa? Berupa software, berupa eh, berupa file, berupa berkas digital yang memastikan itu kemudian akan dipakai untuk memastikan bahwa tata cara urutan yang kemudian dimaksudkan itu tercukupi, ya. Nah, lalu kemudian akan ketemu ada beberapa tipe yang mungkin dari sisi peruntukannya layaknya begini. Tata cara kalau Anda akan masuk semester baru kan gitu, semester genap ya. Apa sih tata caranya? Nah, Anda pastikan bahwa Anda sudah punya hasil di semester sebelumnya. Kemudian Anda masuk semester berikutnya berarti mendaftar atau kemudian tercatat pada semester berikutnya. Apa syaratannya? Ada persyaratannya kan gitu. Nah itu kalau Anda pastikan untuk masuk ke semester berikutnya. Ada tata cara untuk kalau mau melakukan ujian katakanlah pada satu mata pelajaran. Anda atau mahasiswaku kemudian sudah dipastikan bahwa oh iya materi ini dari minggu ke minggu, dari minggu 1 sampai dengan minggu ke-14 itu sudah beres dulu. Kalau nggak beres, biasanya akan kemudian
ada yang gutang, ada yang tertinggal. Nah itu, jadi kalau protokol tidak dicukupi, biasanya kemudian akan ada persoalan, ya kan? Sehingga Anda kemudian dalam hal ini akan diberitahu, oh ada protokol yang dipakai untuk komunikasi di jaringan. Oh ada protokol yang sebetulnya dipakai untuk keperluan pengamanan jaringan. Loh, podo-podo jaringan beda protokolnya, ya kan? Kalau ngambil contoh apa? Anda kan ngetik di browser Anda HTTP dan HTTPS kan begitu. Yang pakai S berbeda dengan yang tanpa S. Ya, jadi ada beberapa mestinya mampu untuk melakukan pembedaan bahwa oh iya tipe protokol tertentu peruntukannya tertentu. Itu ya. Ini ilustrasinya. Sehingga kemudian kepada Anda akan diminta untuk memastikan bahwa oh iya ada beberapa komponen yang perlu didefinisikan, ya. Fungsi protokol di dalam jaringan itu kemudian memastikan bahwa memang ada permufakatan bahwa di antara peranti itu sedang berkomunikasi. Device use agreed upon protocols to communicate. Apa ilustrasinya? Ilustrasinya di gambar ini adalah memastikan bahwa ini Anda akan diminta untuk memahami ada lambang begini loh. Lambang apa itu? Nah, sekarang aku pastikan bahwa ini berarti lambang mana kursorku enggak kelihatan. Bulatan dengan tanda cross itu kemudian dianggap sebagai lambang router. Nah, nanti kemudian ketemu apa atau router? Nah, Anda akan bilang, mari kita sebutkan di dalam deskripsi peralatan antar jaringan, router termasuk peralatan antar jaringan yang menghubungkan antar jaringan yang berbeda. Nah, kalau menyebut jaringan berbeda berarti kelompoknya berbeda. Kelompoknya berbeda. Oke. Maka Anda akan pastikan bahwa pembeda jaringan, pembeda identitas suatu peranti itu berbeda kelompoknya dengan peranti yang lain, Anda akan lihatnya dari IP. Nah, gitu. Anda akan lihatnya dari IP. Sehingga kalau saya skip lagi ke sini, maka Anda akan bilang bahwa ini kelompok, nah aku bilang sekarang gitu. Ini kelompoknya. 192, 16 kelompoknya. 139 itu nomor dari peranti itu. Ada Jalan Raya Janti misalnya, di Agakom adalah nomor 143. Kalau Janti itu diberi urutan Jalan Raya Janti itu diberi urutan mulai dari nomor jalan nasional, nomor jalan provinsi kan gitu. Lalu menyebut nomor jalan kabupaten. Lalu Anda akan bilang, oh ini di kabupaten, nah kan tentu. Lalu baru nomor rumahnya, ya kan? Itu penanda untuk menyatakan kelompoknya. Nah, melakukan penandaan itu nanti kita bicara di pengelamatan baik IP versi 4 ya. Sudah. Lalu mana nih? Nah, ini. Jadi ada bagian yang dipakai untuk melakukan pengalamatan, untuk menggaransi mengenai penyampaian pesannya itu baik. Ada bagian yang kemudian memastikan laju penyampaiannya. Ada bagian yang dipakai untuk mengurutkan mengenai perpindahan tadi, sequencing. Jadi diurutkan. Diurut bukan maksudnya dipijet loh ya. Jadi diurut itu maksud saya
sesuaikan nomor antriannya. Lalu ada ada bagian dari protokol yang dipakai untuk memeriksa apa? Kalau ada kesalahan. Kok salah? Mungkin saja, misalnya begini, suatu saat ini kemudian biasanya ke sana lancar gitu. Tapi kemudian di sini terhalang. Jadi kalau contoh seperti sekarang ini misalnya, biasanya ke Semarang itu dari Jogja lancar-lancar saja. Enggak. Biasanya lancar, sekarang Gunung Merapi ada erupsi. Nah, kemudian terpaksa agak belok gitu. Belok gimana? Wah, setelah lewat langsung ke Magelang kan gitu. Terus gimana? Wah, lewat jalur lain dulu kan gitu. Itu menjadikan ada usaha untuk melakukan perpindahan. Karena apa? Karena ada deteksi ketidakwajaran. Nah, itu dianggapnya sebagai error. Ya, kalau ada error, maka kemudian dilakukan langkah-langkah tertentu. Itu, jadi ada beberapa fungsi yang perlu diketahui di dalam protokol jaringan. Nah, itu yang aku harus sampaikan, maka kemudian beberapa penjelasannya kan mengikuti seperti yang di atas. Jadi ada interaksi protokolnya, ya kan? Ada tadi aku menyebut ada yang HTTP, ada yang HTTPS kan gitu. Itu sudah berbeda. Jadi HTTPS itu berarti sudah dilengkapi dengan pengamanan penyampaian. Lalu ada TCP, kemudian ada protokol untuk memastikan alamatnya saja kan gitu, IP. Ya, kemudian ada yang memastikan mengenai bagaimana struktur dari pesan itu diletakkan, nyebutnya adalah protokol Ethernet. Itu ya. Nah, maka kalau Anda kemudian akan ikuti, Anda lihat susunannya. Lihat, Anda akan menyebutkan HTTP dulu. Kemudian dari HTTP dipastikan untuk melakukan permufakatan di antara pengirim dan penerimanya. Loh, memang gimana kok ada pengirim dan penerima? Iya, karena kemudian dibereskan ada IP-nya. Ini apakah disampaikan pada jaringan yang sama atau berbeda? Kan gitu. Loh, kalau sudah ketemu yang kenal, lah baru kemudian ditindaklanjuti pada bagian Ethernet-nya. Nah, kemudian terjadi pertukaran pesan, pertukaran keisyaratannya. Nah, gitu caranya melandasi dari langkah ke langkah untuk memahami mengenai protokol. Nah, maka kemudian ada beberapa protokol yang bersifat spesifik, ya kan gitu, protokol switch. Itu ya, itu kemudian akan Anda ikuti. Saya kira begitu penjelasannya ya. Saya beri kesempatan kepada Anda kalau masih ada yang bingung, ikuti saja di dalam hal ini dari slide per slide. Saya kira demikian. Ilustrasi yang kemudian aku mau sampaikan kepada Anda adalah bahwa Mas, sebaiknya Anda kemudian, Mas Mbak juga ya, itu kemudian menghafal, setidaknya kalau dari bagian awal kemudian menghafal. Kalau protokol yang masuk pada kategori aplikasi, nah kan gitu. Jadi yang di baris pertama, baris atas maksud saya, ini Anda akan menyebut adalah bahwa oh itu protokol masuk kategori aplikasi. Oh iya, ini yang berikutnya berada pada kategori transport, kan gitu ya. Ini membacanya begitu, berarti Anda harus menghafal, tidaknya kemudian mengenali dulu lalu menghafal. Nah, nanti kalau biasa untuk dipakai, nanti akan hafal dengan sendirinya. Nah, apa beda adalah wadah yang katakanlah membuat standarisasi. Nah, kira-kira gitu. Sehingga beberapa yang kemudian Anda mampu kenali kalau kemudian berada di area ini, maka nah sekarang aku mau buka awal
Mas, Mbak, ini loh yang sebetulnya kemudian kita tunda adalah ini dia pemodelan TCP/IP. Pemodelan TCP/IP ada 1, 2, 3, 4 lapisan. Berarti ada 4 tanggung jawab. Nah, nanti kalau tidak TCP/IP apa? Ada model OSI. Bedanya apa? Nah, nanti kita lihat. Yang jelas aku pastikan bahwa kalau model TCP/IP ada 4 layer, ada 4 lapisan, ada 4 tanggung jawab. Pada OSI nanti ada 7 lapisan atau 7 tanggung jawab. Nah, gitu caranya membaca. Sampai di sini, apakah ada yang kesulitan untuk nangkep konten-konten yang kita sudah rilis di dalam hal ini? Silahkan. Oh, aku baru baca chat lagi. Izin keluar, enggak apa-apa. Kuota waktu mau habis. Kuota waktunya mau habis, ya baik. Oke. Sudah, aku sudah diingatkan bagaimana yang tidak jelas, aku beri kesempatan ke Anda, silakan. Kita tutup ya. Kita tutup. Gitu. Bisa dipahami? Kali lain nanti akan saya genapkan ketika masuk juga dengan acara praktek nanti bukan praktikum ya, mestinya yang sesi siang itu kesempatan demo untuk menunjukkan bagaimana sebetulnya tadi terjadi pertukaran keisaratan dalam bentuk biner, dalam bentuk digitalnya, ya. Nah, ini konsep dulu yang dipastikan harus sampai terlebih dahulu kepada Anda. Sampai di sini, apakah ada yang kesulitan? Tidak ada? Baik. Kalau demikian, saya akhirkan 1,5 jam yang saya buka slot waktunya untuk mengganti kesempatan yang tadi pagi. Ya, saya kira demikian. Saya minta maaf kalau kemudian penggantian ini dirasa masih belum clear. Anda boleh menggunakan chat atau menggunakan interaksi yang di ELA. Saya kira demikian, kita akhirkan. Selamat malam. Selamat malam, Malam, Pak. Pak. Terima kasih. Malam, Pak. Terima kasih.